Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Sistem Informasi, Program Studi Teknik Informatika. Pada video ini, kami akan mempresentasikan proyek yang telah kami bangun dengan judul Sistem Informasi Smart Booking Kampus, yaitu sistem peminjaman ruangan dan barang inventaris kampus berbasis web. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Juliani. Saya bersama teman-teman saya, ada Albert Haskia Sihombing, Muhammad Nabil Asilajayan, Muhammad Kaspi Rabani. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan latar belakang proyek, kebutuhan sistem, use case diagram, ERD, arsitektur sistem, manajemen hak akses, demo aplikasi secara end-to-end, kode review, hasil testing, serta kesimpulan dan pengembangan sistem. Proyek ini berangkat dari permasalahan dalam proses peminjaman fasilitas kampus pada proses yang belum terpusat, peminjaman ruangan maupun barang inventaris dapat menghadapi beberapa masalah, seperti bentrokan jadwal, keterlambatan persetujuan, ketidakjelasan status pengajuan, dokumentasi yang tersebar, serta kesulitan dalam memonitor penggunaan dan pengembalian barang. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami merumuskan pertanyaan utama, yaitu bagaimana membangun sistem informasi berbasis web yang mampu mengelola peminjaman ruangan dan barang inventaris secara terpusat, mulai dari pengajuan persetujuan, penggunaan, pengembalian, hingga pelaporan. Solusi yang kami bangun adalah Smart Booking Campus. Setelah ini, sistem ini menyediakan katalog fasilitas pengajuan peminjaman, pemeriksaan jadwal, dan ketersediaan. Persetujuan oleh admin TU, notifikasi perubahan status, pengolahan pengembalian, pencatatan insiden barang, serta monitoring dan laporan bagi pimpinan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Albert. Di sini slide 3, ruang lingkup dan kebutuhan sistem. Jadi Smart Booking Campus memiliki 3 kelompok. Pengguna utama yaitu mahasiswa, admin TU, dan pimpinan. Mahasiswa dapat registrasi dan login, melihat katalog, mengajukan peminjaman ruangan atau barang, mengunggah proposal, memilih status pengajuan, menerima notifikasi, serta melihat riwayat booking. Dan admin TU mengelola data master, memeriksa pengajuan, memberikan keputusan, mengelola serah terima, dan pengembalian barang, serta mencatat insiden seperti kerusakan atau kehilangan. Pimpinan menggunakan sistem untuk monitoring, melihat statistik, agenda, laporan, dan insiden. Dari sisi non-fungsional, sistem menerapkan antarmuka berbasis browser, hashing password, pembatasan hak akses berdasarkan role, validasi form, CSRF protection pada proses penting, prepare statement, validasi file upload, dan pengamanan session. Lalu ada use case, ERD, dan arsitektur. Pada use case diagram, terdapat 3 faktor utama. Mahasiswa berinteraksi dengan fitur registrasi login, katalog, jadwal, pengajuan booking, unggah proposal, status pengajuan, notifikasi, dan pengembalian. Admin TU mengelola fasilitas, memeriksa pengajuan, menyetujui, atau menolak booking, serta menangani pengembalian dan insiden. Pimpinan berfokus pada dashboard, statistik, agenda, laporan, dan monitoring. Pada ERD tabel user, menyimpan data pengguna dan role. Tabel booking menjadi tabel transaksi utama yang terhubung ke pengguna dan dapat mengacu ke ruang atau barang. Tabel pengembalian menyimpan proses serah terima, kondisi barang, insiden, dan penyelesaian. Tabel log pengembalian penyimpanan histori, perubahan proses.
Tabel notifikasi menyimpan pemberitahuan untuk pengguna. Dari sisi arsitektur, pengguna mengakses aplikasi melalui browser. Frontend menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, sedangkan backend menggunakan PHP. Data disimpan di MySQL atau MariaDB. Sistem menggunakan PHP Session, Role-Based Access Control, CRF, Protection, Prepare Statement, dan menyimpan file untuk proposal serta dokumentasi kondisi barang. Sekian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arkas. Hak akses dibagi berdasarkan tanggung jawab. Mahasiswa berfokus pada pengajuan dan riwayat pribadi. Admin TU mengelola fasilitas, memproses pengajuan, dan mengelola pengembalian. Pimpinan berfokus pada monitoring, laporan, dan ekspor data. Pembagian ini mencegah pengguna mengakses fitur yang bukan menjadi kewenangannya. Selanjutnya, demo aplikasi dan penjelasan source code. Baik, setelah sebelumnya jelaskan mengenai latar belakang, kebutuhan sistem, UKS diagram, IRD, arsitektur, dan hak akses. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan aplikasi Smart Booking kampus secara langsung. Saya akan menunjukkan alur utama sistem secara end-to-end, mulai dari mahasiswa yang mengajukan peminjaman, terus diverifikasi oleh admin TU, kemudian proses peminjaman dan pengambilan barang, hingga monitoring dari sisi pimpinan. Setelah demo, saya akan menjelaskan beberapa bagian source code. Oke, kita langsung saja ke... Nah, ini merupakan halaman awal Smart Booking Campus. Sistem ini dibangun untuk mengelola peminjaman ruangan dan barang inventories kampus secara integrasi. Pada halaman publik pengguna dapat melihat informasi resource atau fasilitas yang tersedia, kayak ruangan, barang, dan ketersediaan. Untuk melakukan transaksi, pengguna harus memiliki akun dan login. Nah, setelah login, menu dashboard dan dashboard akan menyesuaikan role pengguna. Sistem memiliki 3 role utama, yaitu mahasiswa, admin, dan pemimpin. Nah, sekarang saya akan menggunakan akun mahasiswa. Nah, setelah authenticity berhasil, sistem membaca role pengguna dan mengarahkan ke dashboard mahasiswa. Nah, mahasiswa dapat melihat katalog resource, membuat pengajuan. Sistem juga mendukung 2 tipe peminjaman, yaitu ruangan atau lapangan, kemudian barang inventories. Sebagai contoh, pada pengajuan ruangan, mahasiswa memilih ruangan, misalkan aula kampus. Kemudian mengisi nama kegiatan, tanggal, jam mulai, jam selesai, estimasi peserta, dan keperluan. Kemudian dokumen pendukung. Nah, oke, sebagai contoh saya sudah membuatkan pengajuannya. Bisa lihat di riwayat pengajuan. Nah, ini misalkan saya meminjam ruangan aula kampus dari jam 9 sampai jam 10. Kita bisa lihat detail juga. Nah, tanggal kegiatannya tanggal 21 Juli 2026. Durasinya 1 jam, diajukannya pada tanggal 20 jam sekian, keperluannya himatip, kemudian NIM-nya atas namanya pribadi misalkan. Nah, jumlah pesertanya 45, tipe penyalannya ruangan. Nah, setelah seluruh data valid, pengajuan disimpan dengan status awal menunggu. Bisa dilihat ini di sini menunggu, dan sistem membuat kode booking unik. Pada saat yang sama, admin TU menerima notifikasi pengajuan baru. Terus mahasiswa dapat memantau status pengajuan. Sistem juga menyediakan notifikasi ketika terjadi perubahan penting, misalnya pengajuan disetujui, barang telah diserahkan, pengambilan sedang diperiksa, atau terdapat kasus yang harus diselesaikan. Nah, selanjutnya saya akan masuk sebagai admin TU. Admin TU memiliki akses untuk mengolah data master, memeriksa pengajuan, melihat kalender, dan mengolah pengalian barang. Nah, pada halaman pengajuan masuk, admin dapat membuka detail pengajuan. Sebelum memberikan keputusan, sistem melakukan pemeriksaan ulang terhadap kondisi resource untuk ruangan.
Sistem kembali memeriksa kapasitas dari konflik jadwal untuk barang, untuk sistem memeriksa ketersediaan stok pada slot waktu yang sama. Kemudian admin dapat memilih disetujui atau ditolak. Jika ditolak, admin harus memberikan alasan. Setelah keputusan disimpan, status booking berubah dan mahasiswa menerima notifikasi. Nah, untuk peminjaman barang, setelah pengajuan disetujui, admin TU melakukan terima sah. Nah, admin catat kondisi awal, kelengkapan, catatan penyerahan, dan foto kondisi awal dan kondisi akhir. Nah, admin kemudian melakukan pemeriksaan. Jika barang kembali dalam kondisi baik, proses dapat langsung diselesaikan dan status menjadi selesai. Nah, jika ditemukan kerusakan atau kehilangan atau masalah lain, admin dapat menetapkan jenis insiden, konsekuensi dan tindak lanjut dan batas penyelesaian. Seperti ini untuk contoh kasusnya, misalkan di sini ada sound system dan mikrofon untuk barangnya. Nah, bisa melihat kondisi awal seperti ini, terus kondisi pengembaliannya seperti ini misal. Nah, terus mahasiswa itu mengajukan penyebabnya misalkan dimaling orang. Nah, insidennya jadi silang, kelalaian berarti kelalaian peminjam. Misalkan konsekuensinya didenda atau apa, ini sebagai contoh konsekuensinya sesuai SSOP. Batas penyelesaiannya 21. Nah, terus nanti admin akan mencatat misalkan jadi nanti harus ganti rugi, kemudian barang yang dicuri, info selengkapnya akan dikompensasi sesuai kampus. Nah, dan ini sudah diselesaikan ya. Oke, lanjut. Nah, terus seluruh perubahan proses dicatat ke log pengembalian. Di sini nanti dicatat. Dengan demikian, sistem dapat menyimpan histori tindakan, aktor, status sebelum, status sesudah, status catatan, dan waktu perubahan. Role terakhir adalah pimpinan. Berbeda dengan admin TU yang berfokus pada operasional, pimpinan menggunakan sistem untuk monitoring dan evaluasi. Pimpinan dapat melihat dashboard, statistik, agenda peminjaman, dan data insiden. Nah, kita coba login ke akun pimpinan. Nah, dapat dilihat untuk dashboard dari pimpinan. Di sini ada ringkasan eksekutif pengguna resource, kepatuhan dan resiko untuk periode misalkan dari tanggal 1 Juli sampai 31 Juli. Di sini juga ada buka laporan, ada analisis lanjut, di sini ada peringatan dan yang lain-lainnya masih banyak. Nah, untuk monitoring pengajuan di sini ada itu juga statistik buat ini perlu diverifikasinya, disetujuinya, proses aktifnya, bermasalahnya ada berapa, selesainya, ditolak atau dibatalkan. Nah, di sini juga bisa dicari lewat tanggalnya berapa. Nah, bisa dilihat detail juga. Nah, untuk menu agenda pemakaian itu untuk melihat kepadatan agenda kampus. Jadi ini pengguna aktif untuk melihat itunya ya. Misalkan ini ada aula kampus, masih menunggu, bisa juga dicari lewat tanggal juga, tipe resort juga. Nah, untuk menu status pengguna, distribusi statusnya, perlu diverifikasinya ada berapa, setujuinya berapa, dan lain-lain. Nah, untuk resiko dan insiden, ini juga bisa untuk monitoring keterlambatan, kerusakan, kehilangan, konsekuensi, dan penyelesaian kasus. Ada menu laporan dan ekspor. Nah, untuk menu laporan dan ekspor, ini untuk mengekspor atau mencetak ke CRF. Bisa juga mencetaknya misalkan ruang lingkup seluruh booking atau pengaturan ruangan atau pemisahan barang, kerusakan atau kehilangan. Nah, di sini juga ada tanggal awalnya atau tanggal akhirnya, misalkan bulan dari tanggal 1 bulan sekarang. Nah, terus tanggal akhirnya bulan depan misalkan bisa, terus kita cetak nanti tercetak otomatis. Nah, mungkin untuk fitur-fitur dari webnya segitu. Kita langsung saja buka kodenya
review kodenya. Yang pertama, saya menjelaskan file out.php pada bagian fungsi wajib login. Sistem memastikan session user ID dan role tersedia. Jika pengguna belum login, maka pengguna diarahkan ke halaman login. Selanjutnya fungsi wajib role. Nah, membandingkan role aktif dengan role yang diwajibkan. Jika tidak sesuai, pengguna diarahkan ke dashboard sesuai role-nya. Bagian ini merupakan implementasi role based access control. Kemudian review percent tracement atau percent verifikasi dan session login. Nah, pada file login.php, data penggunaan diambil menggunakan property statement. Nilai input email atau NIM tidak digabungkan langsung ke query SQL. Password kemudian diverifikasi menggunakan password verification terhadap hash yang tersimpan di database. Kemudian tampilan kode ke register.php. Nah, pada file register.php, sistem terlebih dahulu memeriksa apakah email atau NIM sudah digunakan. Jika valid, password diamankan menggunakan password hash dengan password default. Yang disimpan ke database adalah analysis hash, bukan password dalam bentuk plain text. Nah, kodenya yang ini. Kemudian untuk keamanan session, nah pada app-security.php, session dikonfigurasi menggunakan strict mode dan choky only session. Choky session menggunakan HTTP only dan same site locks. Sedangkan secure diaktifkan ketika aplikasi berjalan melalui HTTPS. Sistem juga memiliki file idle, timeout atau obsolete timeout dan regenerasi session ID secara berskala. Kemudian untuk CRF pada proses booking. Nah, pada bagian ini pada proses booking.php, sistem memberikan CSRF token sebelum memproses pengajuan. Token dari form dibandingkan dengan token yang tersimpan di session menggunakan hash equals. Jika tidak cocok, proses dihentikan. Nah, ini untuk kodenya. Kemudian untuk validasi kapasitas dan bentrok jadwal ruangan. Kodenya di mahasiswa proses booking.php. Nah, di bagian sini untuk meminjam ruangan, jumlah peserta dibanding dengan kapasitas ruangan. Setelah itu, sistem mencari booking pada ruangan dan tanggal yang sama. Logika overlap menggunakan kondisi jam mulai lebih kecil dari waktu selesai baru dan menolak pengajuan karena jadwal bentrok. Terus kemudian untuk perhitungan stok operasional barang. Untuk kodenya ada di mahasiswa proses booking.php. Nah, di sini untuk barang, sistem tidak hanya melihat jumlah stok unit yang sedang dipinjam atau bermasalah, dianggap tidak tersedia secara operasional. Kemudian sistem menghitung reservasi lain operasi sudah digunakan. Terus pengajuan ditolak. Kemudian untuk validasi upload proposal ada di bagian mahasiswa proses booking. Nah, di sini proposal wajib diunggah dan dibatasi hanya maksimal 5 MB. Sistem memeriksa ekstensi PDF atau dokumen dan juga memain tipe dari file. Pemeriksaan ini lebih aman dibanding hanya mempercayai nama file. Kemudian untuk database transaction dan notifikasi pengajuan. Nah, di bagian sini setelah seluruh validasi berhasil, proses penyimpanan menggunakan database transaction, booking disimpan, kemudian sistem membuat notifikasi untuk admin. Jika proses berhasil, transaction di commit. Jika terjadi exception, nah bagian catch melakukan rollback sehingga data tidak tersimpan setengah jalan. Untuk kodenya di sini. Kemudian validasi ulang saat admin menyetujui. Ada di bagian admin. Nah, di sini pada data pengajuan.php, admin tidak langsung mengubah status. Sistem membuka transaction dan mengisi booking dengan select for update. Untuk ruangan, data ruangan juga dikunci dan sistem kembali memeriksa kapasitas serta konflik dengan booking yang sudah disetujui. Nah, validasi ulang ini menjadi
konsistensi jika kondisi berubah sejak mahasiswa mengirim pengajuan. Nah, ini untuk kodenya dari sini sampai sini. Nah, untuk pengajuan barang, sistem memeriksa jumlah stok dan jumlah booking lain yang sudah disetujui pada waktu yang sama. Setelah aman, status booking diperbaharui. Kemudian sistem lalu mengirimkan notifikasi sistem disetujui atau ditolak kepada mahasiswa dan mengakhiri transaction dengan commit. Nah, berdasarkan demo dan potongan source code yang telah dijelaskan, Smart Booking Kampus tidak hanya menangani proses pengajuan pinjaman, sistem juga mengolah mungkin validasi untuk kapasitas. kodenya hanya segitu. Dan Dikarenakan ini waktunya jadwal, mepet, ketersediaan mungkin stok, sekian untuk persetujuan, fifth notifikasi, kodenya. serah terima, pengembalian, penanganan insiden, pencatatan histori, dan monitoring. Nah, dari sisi implementasi, sistem menerapkan pembatasan akses terhadap role, hashing password, proper statement, CRE protection, validasi file upload, dan mengamankan session serta database transition pada proses penting. Selanjutnya, hasil testing dan kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akas. Selanjutnya adalah hasil testing sistem. Pengujian kami bagi menjadi 4 aspek, yaitu functional testing, usability testing, performance, dan operational testing, serta security testing. Pada functional testing, kami menguji login dan logout CRUD, data proses booking, validasi, jadwal persetujuan admin, pengembalian, penanganan insiden, notifikasi, dan laporan. Fungsi utama yang diuji berjalan sesuai dengan alur sistem. Pada usability testing, kami memeriksa pembagian aplikasi berdasarkan role, validasi form, kemudahan memantau status pengajuan, dan kesesuaian dashboard dengan kebutuhan setiap pengguna. Alur mahasiswa, admin, dan pimpinan dapat digunakan sesuai perannya. Pada performance dan operational testing, pengujian dilakukan pada website yang telah dihosting secara online. Halaman utama dan dashboard dapat diakses, serta proses transaksi utama berjalan normal pada skenario pengujian yang kami lakukan. Kami belum melakukan load testing atau stress testing skala besar, sehingga pengujian beban formal menjadi bagian pengembangan selanjutnya. Pada security testing, kami memeriksa penerapan hashing password, role-based access control, CSRF protection, prepare statement, validasi file upload, dan keamanan session. Mekanisme keamanan dasar tersebut telah diterapkan pada fungsi utama aplikasi. Berdasarkan proses perancangan, implementasi, dan pengujian, Smart Booking Kampus berhasil membangun sistem informasi berbasis web yang mengintegrasikan peminjaman ruangan dan barang inventaris. Sistem mendukung alur mulai dari pengajuan mahasiswa, pemeriksaan jadwal, dan ketersediaan persetujuan admin TU, notifikasi, serah terima, dan pengembalian barang, penanganan insiden, hingga monitoring oleh pimpinan. Pengembangan berikutnya dapat mencakup integrasi single sign-on kampus, notifikasi WhatsApp atau email, aplikasi mobile, integrasi kalender akademik, serta pengujian performa dengan jumlah pengguna yang lebih besar. Demikian presentasi proyek Sistem Informasi Smart Booking Kampus dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Cepi Rahmat Hidayat Eskom Mkom selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi atas arahan dan pembelajaran yang telah diberikan. Kami menyadari sistem ini masih memiliki ruang untuk pengembangan dan penyempurnaan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kami terbuka terhadap pertanyaan, kritik, dan saran untuk pengembangan sistem selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.